Halo Sobat Sosius, balik lagi bersama Ibu Celia. Gimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik aja? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik ya. Nah, di dalam hidup ini, pasti Sobat Sosius akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Kecuali Sobat Sosius tinggal di goa. Ketika Sobat Sosius berinteraksi dengan teman, keluarga, pacar, sebenarnya Sobat Sosius telah menerapkan salah satu kajian dalam ilmu sosiologi, yaitu interaksi. Sebelumnya, sosiologi hanyalah satu ilmu yang ada di benak para ahli dan pengamat sosial. Para ahli ini berpikir bahwa sebuah cabang ilmu diperlukan untuk dapat mengakomodasi adanya fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya interaksi. Sosiologi sebagai suatu istilah pertama kali dicetuskan oleh Auguste Comte. Nah, Auguste Comte ini kemudian dikenal sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Menurut Auguste Comte, sosiologi merupakan suatu ilmu yang menempatkan masyarakat sebagai objek kajian dalam penelitiannya. Nah, selain Auguste Comte, juga terdapat tokoh-tokoh sosiologi lainnya yang berkontribusi dalam perkembangan ilmu sosiologi. Yang pertama ada Karl Marx, kemudian ada Emile Durkheim, dan juga ada Max Weber. Sosiologi sebagai satu disiplin ilmu muncul ketika adanya revolusi Prancis yang terjadi di abad ke-19, yaitu pada tahun 1789. Revolusi ini berperan penting dalam perkembangan ilmu sosiologi. Peristiwa revolusi yang terjadi di Prancis mengguncang tatanan sosial dan politik dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan berubahnya sistem pemerintahan yang sebelumnya bersifat monarki absolut menjadi pemerintahan republik. Semangat revolusi yang terjadi ini menimbulkan berbagai pertanyaan-pertanyaan baru seperti struktur sosial, kesetaraan, dan perubahan dalam masyarakat. Adanya pergolakan sosial ini juga mendorong minat besar dalam memahami masyarakat secara ilmiah. Selain itu, sosiologi juga lahir karena adanya revolusi industri yang terjadi di Eropa, lebih tepatnya di Inggris pada abad ke-18. Revolusi ini ditandai dengan munculnya teknologi berupa mesin uap dan mengubah masyarakat yang sebelumnya merupakan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Adanya perkembangan teknologi ini menyebabkan berbagai permasalahan-permasalahan sosial muncul seperti kemiskinan, kepadatan penduduk, dan juga slum area. Hal ini menimbulkan berbagai pemikiran-pemikiran kritis muncul di ilmu sosiologi. Nah, sebelumnya Sobat Sosius kan sudah belajar mengenai sejarah ilmu sosiologi. Sekarang saatnya kita beralih ke ciri-ciri sosiologi. Nah, ciri yang pertama yaitu sosiologi bersifat empiris. Empiris ini didasarkan pada pengetahuan dan penalaran serta pengamatan. Ciri yang kedua yaitu sosiologi bersifat teoritis. Hal ini berarti sosiologi itu menyusun abstraksi dari hasil observasi dan kemudian menjelaskan hubungan sebab dan akibat. Ciri yang ketiga yaitu sosiologi bersifat kumulatif. Hal ini dimaksudkan sosiologi itu dikaji berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Sosiologi juga mengembangkan teori-teori lama. Yang keempat yaitu non-etis. Jadi, sosiologi itu tidak mencari benar atau salah, tetapi sosiologi itu menjelaskan fakta secara analitis. Selain ada ciri-ciri dalam sosiologi, juga terdapat ruang lingkup sosiologi. Yang pertama yaitu kedudukan dan peran sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat. Yang kedua, ada nilai-nilai dan norma-norma sosial yang dianut oleh individu dan mempengaruhi individu dalam melakukan tindakan sosial dan hubungan di relasi. Yang ketiga, ada masyarakat dan subkebudayaan daerah. Yang keempat, ada perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dan masalah-masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian,
selain ada ruang lingkup sosiologi, juga ada objek kajian sosiologi. Yang pertama ada objek material. Objek material ini merupakan kehidupan sosial, gejala sosial, dan proses hubungan sosial yang memengaruhi kesatuan manusia. Dan yang terakhir ada objek formal. Objek formal ini berfokus pada manusia sebagai makhluk sosial, hasil budaya manusia, dan ciri-ciri fisik manusia. Nah, Sobat Sosius, jadi itu tadi sejarah, ciri, objek kajian, dan ruang lingkup sosiologi yang bisa Sobat Sosius pelajari di rumah. Jangan lupa untuk selalu belajar dan mereview materi ya. Sampai jumpa lagi bersama Ibu Celia minggu depan. Dadah!